Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua channel Sandy Ozan yang bakal ngebahas tentang pembahasan ya matematika lah tentunya gitu. Oke, di segmen gua kali ini yaitu Maths Fun, ya jelas Maths Fun. Nah, kali ini gua mau lanjutin pembahasan gue yang kemarin yaitu tentang kombinatorika. Kemarin adalah kombinatorika yang part 1. Sekarang gua mau yang lanjutin lagi yaitu part 2. Nah, di mana di sini gue pengen ngebahas seputar notasi faktorial. Notasi faktorial, terus ada permutasi juga, ada kombinasi. Sebenarnya kalau kombinasi itu sebenarnya kalau kombinatorika itu banyak. Kombinatorika itu nggak seputar ya aturan penyumulan sama perkalian aja, tapi lebih kayak notasi faktorialnya, terus habis itu kayak permutasi kombinasi, terus habis itu kayak semacam prinsip inklusi dan eksklusi, terus habis itu peluang kejadian juga. Nah, yang tadi gue bilang kan kenapa kombinatorika itu gue sebut sebagai dasarnya menurut gue dasarnya dari teori peluang. Jadi lu harus belajar ini dulu baru nanti ke teori peluang. Terus nanti ada lagi namanya prinsip lubang merpati atau prinsip pigeonhole gitu. Pigeonhole principle lah gitu kalau nyebutnya. Nanti ada binomial Newton kayak gitu. Nah, sebelum gue lanjutin, jangan lupa like video ini dan subscribe channel gue Sandy Ozan. Buruan ya di subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya gitu. Biar nanti gak ketinggalan video gue selanjutnya ngebahas apa. Oke, kali ini gue mau ke notasi faktorial dulu. Nah, kenapa gue harus kesini dulu? Karena ini penting banget. Jadi jangan di skip ya. Ini pembahasan penting banget. Kalian harus kalian harus paham dulu ini ya, part ini tuh notasi faktorial. Jadi oh ya, gue lupa nulis judulnya. Notasi faktorial ya jelas kita sebut sebagai lambangnya itu kalau dibilang ada lambang namanya, pakai faktorial dulu, faktorial. Kelihatan seperti ini. Ya, faktorial kalau kalian pernah lihat ini. Dan caranya adalah ketika ada n, di mana ada unsur suatu n yang difaktorialkan, maka hasilnya dia nanti jadi n di sini dan di n dikurangi 1. Dikali ya, ini dikali n dikurangi 2 dikali sampai seterusnya berujung dengan angka 2 dikali 1. Selesai sampai situ. Oke, itu ujungnya. Ya, ujungnya sampai situ. Jadi n dikurangi 1 jadi n-1, dikurangi 1 lagi jadi n-2, dikurangi 1 lagi jadi n-3. Terus dikurangi sampai seterusnya sampai 2 sampai 1. Udah mentok sampai situ aja. Gampang banget, menurut gue ini gampang banget, tapi perlu kalian pahamin dan perlu kalian perhatiin bahwa ini dasarnya banget ketika kita sebelum lanjut ke permutasi sama kombinasi kayak gitu. Ini dia, namanya notasi faktorial ya. Gue kasih contoh kayak gini. Contohnya misalnya gue punya 6 faktorial. Dimana tinggal kita ikutin aja. Kalau n-nya n dikurangi 1 dikurangi 2 berarti n-nya itu 6, berarti 6 dikurangi 1. Kita tulis dulu n-nya, berarti kita tulis dulu angka 6-nya. Habis itu kita tulis 6 dikurangi 1 berarti 5, dikali lagi dikurangi 1 berarti 4, dikurangi 1 lagi berarti 3, dikurangi 1 lagi berarti 2, dikurangi 1 lagi berarti 1. Udah sampai sini aja mentok, selesai. Gitu. Berapa hasilnya? 6 dikali 5 30, 30 dikali 4 120, 120 dikali 3 360, 360 dikali 2 720, 720 dikali 1 berarti 720. Hasilnya 720. Oke, itu. Ya, itu notasi dari itu cara ngitung notasi faktorial. Ya, itu kan tadi ya. Jadi faktorial itu ketika ada tanda seru kayak gini nih, nah itu dia misalnya 5 faktorial berarti 5 4 3 2 1. Misalnya 10 faktorial berarti 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Nah, itu dikaliin semua tuh angkanya berapa kayak gitu. Ya. Jadi ini namanya faktorial. Oke, sekarang kita lanjut ke kedua nama yang namanya permutasi sama kombinasi. Oke, permutasi sama kombinasi itu adalah suatu kasus yang kalau misalnya permasalahan A harus pakai permutasi, permasalahan B harus pakai kombinasi. Jadi enggak, permasalahan A pakai permutasi bisa, pakai kombinasi bisa, enggak kayak gitu. Ya, jadi ada sesuatu masalahnya, ada part-partnya kayak gitu. Oke.
Kita ke tulis di sini aja. Kalau permutasi yaitu bisa dilambangkan sebagai NPR, gue nulisnya NPR lah gitu ya, atau PNR gini boleh ya, yang mana aja nggak apa-apa. Oke, permutasi NPR ya, R unsur akan diambil dari N unsur. Yang dimana N unsur atau cara pengambilannya itu ada clue di sini. Kenapa kita harus pakai permutasi? Kapan kita harus pakai permutasi? Kalau misalnya urutan diperhatikan dan pengulangan. Oke, ya. Kalimat ini sebenarnya ini kayak semacam apa namanya? Penjelasan dari permutasi itu sendiri kayak gitu. Jadi misalnya permutasi akan diambil dari R unsur akan diambil dari N unsur. Nah, yang dimana memperhatikan urutan atau urutan diperhatikan dan pengulangan kayak gitu. Kita ke contoh soalnya, misal ke contoh permasalahannya lah, misal gini, pengambilan spidol nih. Nah, misalnya pengambilan spidol yang biru. Nah, terus merah, baru hitam, gitu. Nah, ini namanya urutan. Jadi kayak biru itu harus di depan. Oh, berarti biru, merah, hitam. Biru, hitam, merah. Itu namanya memperhatikan urutan, kayak gitu. Jadi kasusnya lebih kayak permutasi atau kayak cara pengambilan, kayak gitu. Jadi, tapi yang memperhatikan urutan atau apa ya, intinya kayak ada aturannya gitu. Jadi nggak tidak secara acak. Misalnya gini, ambil yang ini. Udah, terus misalnya ambil yang ini, nah gitu, tapi nggak ngurut kayak gitu, itu namanya acak. Nah itu beda sama permutasi. Kalau permutasi itu harus urut dan tidak acak gitu ya, atau dan di sini pengulangan kayak gitu, permutasi. Oke, lanjut kita ke kombinasi. Kombinasi sini gue tulis aja langsung, kombinasi. Kombinasi itu ditulisnya NCR, nah ada C-nya combination. Di mana ini tulisan bahasa Inggris ya, combination, di sini baru NR. Kata kombinasi, kalau kita dengar kata kombinasi, combine itu kayak semacam mencampur gitu. Nah, secara kalau campur itu kan pasti acak gitu ya. Oke, berarti kan di sini lawannya dari ini aja gitu. Lawannya dari si permutasi itu kalau kombinasi, jadi tinggal sama R unsur akan diambil dari N unsur, tapi di sini clue-nya langsung gue tulis aja. Urutan tidak diperhatikan. Urutan tidak diperhatikan. Diperhatikan. Urutan tidak diperhatikan dan secara acak. Secara acak. Urutan tidak diperhatikan dan secara acak. Oke ya. Jadi ini kombinasi. Oke, ini permutasi, ini kombinasi, penjelasannya kayak gitu ya. Jadi apa namanya? Si bentuk rumusnya ini dan itu. Kayak gitu. Dan ini penting banget, gue kasih tahu lagi, kalian penting banget pahami yang ini dulu, faktorial. Jadi faktorial itu kayak apa ya? Jadi faktorial itu nanti kesini sama kesini kepakainya gitu. Jadi faktorial penting banget untuk kalian pelajari dan harus kalian pahami kayak gitu. Jadi sebelum kalian ke permutasi sama kombinasi, kalian harus pahami dulu apa itu faktorial dan notasinya seperti apa dan cara ngitungnya bagaimana. Jadi kalian harus kesini dulu yang tadi sebelumnya yang gue jelasin gitu. Part itu harus kalian pahami dulu sebelum kesini gitu. Oke, kita ke permutasi terlebih dahulu. Ini saya hapus. Oke, kita ke permutasi. Permutasi adalah yang tadi gue sebutkan bahwa ketika kita ngambil R unsur dari N unsur, maka
dia memperhatikan urutannya dan ada pengulangan, dan dia tidak secara acak. Oke, permutasi. Permutasi yang kita lambangin sebagai NPR ya. Udah bosan sekali nulis seperti ini. sorry. Kita kotakin lagi seperti ini. Ya, ini permutasi yang dimana diambil dari N unsur dengan jumlah R unsur. Kayak gitu. Oke, ini rumusnya. Gimana cara mengaplikasikannya atau bagaimana cara kita memakainya. Kayak gitu. Kalau pembuktiannya mungkin agak panjang. Nanti pembuktiannya akan gue jelasin lagi ke part yang mungkin ada video tersendirinya. Ya, jadi gue langsung aja ke sini. Jadi NPR yang dimana itu N faktorial, yang di bawahnya N dikurangi R faktorial. Kayak gitu. Jadi ini notasi dari rumus permutasi. Kayak gitu. Contohnya misalnya, contoh ya, gue bilang contoh di sini. Oke, contohnya itu misalnya ada 6. Oke, kita ngitungin aja. 6 permutasi 2. Kalau 6 permutasi 2 berarti gimana? Berarti N-nya N faktorial, berarti 5 di 5 faktorial. Berarti 5 faktorialnya kita taruh di atas. Setuju ya? Oke, 5 faktorial di sini. Lalu habis itu di bawahnya, karena ini N dikurangi R, berarti 5 dikurang 2. Berarti 5 dikurang 2. 5 dikurang 2 faktorial, seperti ini. Baru kita hitung. Nah, ini kepake nih faktorial di sini. Kenapa gue selalu bilang faktorial ini harus banget kalian pahamin karena di sini kepake kayak gitu. Kalau kalian skip tadi pembahasannya, mungkin kalian nggak bakal ngerti ini tandanya seperti apa kayak gitu ya. Oke, berarti ini 5 faktorial. Kita beresin dulu bawahnya. 5 dikurang 2 berarti jadi 3 faktorial. Oke, ini jadi seperti ini. 5 dikurang 1, 4 dikurang 1, 3 dikurang 1, 2 dikurang 1, 1. Yang bawahnya 3 faktorial berarti 3 dikurang 1, 2 dikali 2 dikurang 1, 1. Kayak gitu, oke? Ada yang bisa dicoret atau ada yang sama? Ada, yang sama 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1 kita coret seperti ini. Langsung aja, berarti begini. Ya, berarti jawabannya tinggal berapa? 5 dikali 4. Berapa 5 dikali 4? 20. Oke, hasilnya adalah 20. Kayak gitu. Oke, ini cara ngitung dari permutasinya itu. Oke, kalau misalnya ke aplikasi soalnya kali ya, kita ke salah satu contoh aplikasi soalnya. Oke, gue taruh di sini aja. Gue garisin dulu. Oke, misal ada soal ya biasa di bawah. Misal ada soal gini, dari 6 orang pengurus sebuah organisasi hendak dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Berarti ada berapa orang tuh? 3 ya. Dari 6 orang pengurus akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. 3 orang. Berapa formasi yang dapat dibentuk dari 6 orang tersebut? Berapa formasi yang akan dibentuk dari 6 orang tersebut? Oke, kalau kita lihat kasusnya, itu dari 6 orang dipilih ketua, sekretaris, bendahara. Berarti 3 orang tuh. Nah, dari 6 orang akan dipilih 3 orang. Memilih 3 orang itu dari 6 orang tersebut. Berarti gimana? Pakainya kayak gini. Siapa yang jadi angka 6-nya, siapa yang jadi 3 orangnya. Nah, kita biasa tulis diketahui, pasti diketahui. Diketahuinya siapa? R. R-nya itu kita bilang, N-nya dulu deh. N-nya itu sama dengan tadi ada 6 orang, bla 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 bla, ada 6 orang di situ. Nah, berarti dari 6 orang akan dipilih 3 orang. Berarti jadinya 6, N-nya itu 6,
akan dipilih 3 orang, yaitu seketua, sekretaris, sama bendahara. Ada tiga orang yang akan dipilih, berarti di sininya R-nya 3. Oke, ya. Jadi kalau kita logika aja deh, kan ketika R unsur akan diambil dari N unsur, berarti R itu harus lebih kecil dari N. Jelas dong. Berarti ketika misalnya gini deh, kita punya 10 orang. Kita mau ngambil 5 orang dari 10 orang. Ya nggak mungkin dong dari 10 orang kita mau ngambil 20 orang. Cuma 10 orang. Nah, sekarang bayangin kalau misalnya 6 orang pengen diambil 3 orang. Berarti kan artinya berarti si R-nya itu lebih kecil dari N. Berarti 3 lebih kecil dari 6, kayak gitu ya. Berarti nanti tinggal langsung ke rumusnya aja. P3. Kalau gue biasa notasinya begini, 6 ya, 6 P3. Kalau kalian mau notasinya notasinya P63 NR gini, nggak jadi masalah, nggak apa-apa, kayak gitu. Ini nanti jadinya gimana? 6 faktorial sama seperti tadi. Lalu yang bawahnya 6 dikurang 3. 6 dikurang 3 faktorial. Ya, jadinya kita bereskan dulu yang bawahnya seperti biasa. 6 dikurang 3 jadinya 3. Faktorialnya tetap. Oke, berarti ini tinggal kita hitung aja. Berarti ada 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Oke, terus bawahnya 3 dikali 2 dikali 1. Kita coret yang samanya. Yang sama yang mana aja? Oke, ini ya, sama 3, 2, 1. Jadi hasilnya adalah 6 dikali 5 dikali 4. Ya, 6 dikali 5 30, 30 dikali 4 120. Berarti hasilnya 120 cara pemilihan tersebut. Oke. Ya, jadi ada 120 cara pemilihan tersebut gitu. Jadi tinggal dikalinya ini, ya sisanya tinggal ini nih yang nggak dicoret. 6 dikali 5 30, 30 dikali 4 120. Oke. Ya, itu soalnya mungkin masih gampang lah ya. Ya, kita ke contoh soal yang berikutnya lagi, masih dengan hal yang sama, permutasi. Ya, soalnya mungkin agak panjang ya, nanti ditulis di sini aja atau ya ditulis di layar ini. Kayak gini. Suatu lomba PKS akuntansi diikuti oleh 5 peserta, terdiri dari 3 peserta dari kelas A dan dan 2 peserta dari kelas B. Ya, ketentuannya adalah 3 peserta terbaik akan diikutkan mewakili sekolahnya. Anggaplah bahwa tiap-tiap peserta berpeluang sama untuk menjadi pemenang lomba. Pertanyaannya adalah, ada berapa cara jika dari 3 terbaik itu 2 orang dari 3 peserta kelas A dan 1 orang dari peserta kelas B. Berarti 1 dari 2. Berarti kan gini, 2 dari kelas A, berarti 2 diambil dari 3 orang. Terus 1 orang diambil dari 2 orang yang kelas B-nya, gitu kan. Berarti nanti, nah, gue mau kasih tahu dulu ada kata dan di sini ya. Ada kata dan, nanti kalau kalian ketemu soal misalnya ada kata dan atau, itu beda cara penyelesaiannya. Jadi kalau misalnya ada kata dan di sini, nama atau di soalnya, itu kalian kalikan yang ini ditambah. Kalau misalnya dua peserta dari kelas A atau 1 peserta dari kelas B, berarti cara dari kelas A dan cara dari kelas B itu ditambahin aja. Nah, kalau ini sekarang kita dikali. Nah, masalahnya yang ini sekarang dikali. Oke, contohnya di sini tadi, contohnya itu kan ya ada berapa cara dari 3 orang. 3 orang peserta terbaik itu adalah 2 dari
kelas A dan 1 dari kelas B. Kita lihat yang ini nih. Ini dan ini. Kata dan tadi ada perkalian, oke ya. Nah, kita hitung dulu 2 dari kelas A. 2 dari kelas A itu berarti apa ya, kan kelas A itu 3 orang. Ya kan? Kelas A itu N-nya sama dengan 3. Kita kasih garis aja biar enggak, nah gini. Kelas B. Kelas B itu kan 2 ya. N-nya 2, poolnya 2. N-nya 2 berarti nanti nah, kelas A-nya N-nya 3 orang berarti, nah pengen diambil dari 2, berarti nanti di sini R-nya itu 2 dan di sini R-nya itu 1. Ya. Nah, kita lihat di sini berarti pakai permutasi sama ya, karena namanya ini kan contoh kasusnya kan 3 terbaik. Nah, kalau 3 terbaik itu kan apa namanya? 3 terbaik itu kan misalnya 2 orang dari kelas A itu juara pertama, 1-2, juara 1-2. Nah, yang 1 orangnya kelas D kelas B itu juara 3 misal. Nah, terus ada lagi misalnya juara 1-nya dari kelas 1B, nah juara 2-3-nya dari kelas A, 2 orang. Nah, itu kan beda tuh. Nah, beda tuh artinya kan urutannya ya beda kan, karena dia yang juara 1 sama mereka yang juara pertama di pertama, 2 di pertama, berarti kan itu beda. Jadi kasusnya itu dia dipermutasi karena urutan namanya apa namanya juara terbaik itu kan pasti ada urutannya, urutan juara 1, juara 2 sama juara 3. Kayak gitu. Nah, di sini berarti kita langsung aja ngitung pakai cara ini lagi. N3 R-nya 2 berarti 3P2 berarti jadinya 3 faktorial dibagi 3 dikurang 2 faktorial. Lanjut berarti bawahnya 3 faktorial dibagi 1 faktorial. Oke, lanjut ke sebelahnya. Oh, sorry, nggak sampai bawah. Oh, kita selesaiin yang ini dulu ya. Sorry, saya lupa, maaf. 3 faktorial, karena 1 faktorial ya tetap 1 sajalah ya. 1 dikurang 1 jadi 0, ya ini tetap jadinya 1 faktorial ya dia 1. Kayak gitu, berarti tinggal 3 faktorial jadi 3 kali 2 dikali 1. Cukup sampai sini, baru 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya 6. Oke, itu yang sebelah kiri. Lanjut kita yang ke sebelah kanannya. Berarti 2P1 sama dengan 2 faktorial dibagi 2 dikurangi 1 faktorial. Jadi berarti jadinya 2 faktorial 1 faktorial, jadi tetap jadinya 2 dikali 1 hasilnya 2. Oke, ini sudah ketemu, lalu tinggal dikalikan saja. Berarti karena tadi di sini ada kata dannya, ya jadi cara pemilihan itu adalah 3P2 dikali 2P1. Berarti jadinya berapa? 3P2 berarti 6 dikali 2P1 berarti ini 2. Jadinya berapa? Jadinya 6 dikali 2 ya 12. Nah, jadi ada 12 cara. 12 cara pemilihan itu. Jadi ada 12 cara pemilihan juara 3 terbaik dari 2 orang peserta kelas A dan 1 orang dari kelas B. Oke, ini kalau misalnya ada yang belum ngerti dengan video ini, silahkan diputar ulang karena ini formatnya video. Sekali lagi gue bilang, ini formatnya video. Dan kalau misalnya ya salah-salah, correct me if I wrong gitu ya. Jadi silahkan komen di kolom komentar. Misalnya ada yang salah di pembahasan yang bagian mana, silahkan komen di kolom komentar yang ada di silahkan komen yang ada di kolom komentar. Ya.
Oke, kita lanjut ke kombinasi. Ya, kombinasi ini gua hapus dulu. Oke, kita ke kombinasi ya. Jadi kombinasi itu yang tadi gue bilang bahwa kombinasi adalah tidak memperhatikan urutan dan dia acak. Ya, sama lambangnya dengan seperti ini, tapi dia lambangnya C. C dari kata bahasa Inggris combination yang artinya kombinasi. Oke, di sini kombinasi. Oke ya. Cara menghitungnya gimana? Sama seperti permutasi tapi ditambah bukan ditambah sih maksudnya. Ya, cara ngitungnya gimana? Sama seperti permutasi tapi cuman ada penambahan sedikit hurufnya gitu. Jadi di sini misalnya kalau ya nulisnya begini atau ada yang begini ya, it's not problem. Jadi bebas, yang boleh yang mana aja, sama aja. Di sini ada n faktorial yang dimana n itu adalah seluruhnya dari unsur itu yang akan diambil dari n r yang akan ya, jadi di sini n-nya yang dimana n itu keseluruhan dari unsur itu yang akan r unsur yang akan terambil r unsur gitu ya. Jadi n dikurangi r di sini. Nah, ada lagi di sininya, di situ kasih r faktorial. Dikali ini, sorry. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Ya. Bentuknya seperti ini. Ya, cara ngitungnya sama seperti permutasi ya, cuman ini ditambah ininya aja. Ya, yang agak aneh dikit doang ini, r faktorial. Dia ada di bawah sendiri lagi ya. Jomblo. Oke. Kita lanjutin ke contoh soalnya langsung aja. Oke, contoh soalnya. Ya, karena permasalahannya ini kan kombinasi harus acak gitu ya. Jadi permasalahan yang sekiranya kita acak. Nah, ini soalnya kayak gini. Suatu tim basket terdiri dari 5 orang. Nah, berarti suatu tim basket terdiri dari 5 orang. Berarti satu tim basket itu terdiri dari 5 orang. Oke. Yang akan dipilih dari 12 orang. Berapa macam cara susunan tim basket tersebut dapat dipilih? Yang akan dipilih dari 12 orang. Berarti 12 orang itu akan dipilih secara tim. Yang satu timnya itu terdiri dari 5 orang. Nah, kira-kira gimana tuh cara pemilihannya? Gitu kan. Berarti pakainya ini kombinasi gitu. Dari 12 orang akan dipilih 5 orang per timnya gitu. Berarti kan gimana tuh? Berarti tetap ya. Jadi suatu tim terdiri 5 orang. Sorry ininya. 5 orang. Satu tim terdiri dari 5 orang dan berarti di sini n-nya itu 12. Bukan n-nya 5, tapi n-nya yang 12 karena akan dipilih dari 12 orang. Ya. Nah, berarti di sininya r-nya itu 5. Ya, jelas sampai sini. Oke, kita punya n-nya 12 dan r-nya 5 di sini. Kita langsung ke notasi kombinasinya. Kombinasinya gimana? NCR atau CNR boleh yang mana aja. Kalau gue biasa pakai atau gue lebih suka yaitu NCR. Kayak gini. Oke, R-nya tadi 5 ya. N-nya 12. Gitu. Berarti jadinya gimana nih? 12 faktorial. N dikurangi R berarti 12 dikurangi 5. Jangan lupa di bawahnya 12 dikurangi 5 faktorial dikali R faktorial berarti jadinya 5 faktorial. Kayak gitu. Berarti jadi di sini 12 faktorial, sorry ini kepanjangan. 12 dikurangi 5, 12 dikurangi 5 itu 7 ya.
Jadinya 7 faktorial, 5 faktorial. Ya, oke, kita lanjutin. Baru nanti 12 faktorial berarti 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9. Kang, ini kayaknya kepanjangan deh, nulisnya gimana? Oke, boleh disingkat. Sekali lagi gue bilang, ini boleh disingkat. Gimana cara nyingkatnya? Di sini ada 7 faktorial. Berarti 12 itu kan pasti berkurang 1, pasti menuju ke angka 7, kalau enggak ke angka 1. Paling full itu pasti angka 1. Nah, pasti ke angka 7 juga dong. Nah, gimana kalau kita maksimalin sampai ke 7 aja? Berarti 8 kali 7 faktorial. Udah, sampai sini aja cukup. Boleh disingkat aja ya, biar nulisnya nggak kepanjangan gitu sampai sini, nggak ya. Oke, terus baru ini 7 faktorial. 7 faktorial. Ini 5 faktorial. 5 faktorial berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kenapa ini nggak gue jabarin? Karena di sini ada 7 faktorial. Biar nanti gampang ya nyoretnya gitu. Biar nggak pusing juga. Loh, ini kok 7 faktorial, ini 7 dijabarin. Nah gitu, ntar gimana nyoretnya gitu ya. Oke, berarti ini tinggal kita coret karena ini yang sama. Ya, terus abis itu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Oke, ini kita coret aja. Jadi nanti 10 dibagi 5. Hasilnya sisa 2. 2 dicoret karena 2. Habis. Tinggal 1. Oke lah, ini udah habis. Terus lanjut ke 9 dibagi 3. Hasilnya 3. Terus habis itu gimana? 8 dibagi 4 itu ada 2. Terus udah, yang di bawah sudah habis ya. Karena 1 ya udahlah, nggak usah dianggap, karena 1 mah mau 10 dibagi 1 kayak mau 100 dibagi 1 kayak hasilnya tetap 100 juga atau 10 juga gitu. Jadi angka satunya udah kita abaikan saja. Jadi sisanya tinggal 12, 11, 3 dan 2. Betul? Setuju ya? Setuju. Oke, berarti kita lanjutin. Di sini karena nggak muat, berarti tinggal ke atasin. 12 dikali 11 dikali 3 dikali 2. Oke, berarti tinggal berapakah ini? 12 dikali 11 hasilnya 121. Enggak, sorry. 132. 3 dikali 2. 6 dikali, berarti 6 dikali 132. Berarti 2, 1, 8, 9, 1, 6, 7. 792. Ya, jadi hasilnya 792 cara pemilihan tim tersebut. Tim tersebut. Oke, itu jadi salah satu contoh soal dari kombinasi yang dimana setiap kita ngambil dari 12 orang itu untuk menjadi satu tim yang terdiri dari 5 orang, itu boleh secara acak, boleh secara tidak terurut. Ya, namanya ini masalah kombinasi. Oke, kayaknya satu lagi deh ya. Oke, ini yang soal yang sering banget kita temuin di UN, yang kita temuin di ulangan harian, yang kita temui di SBMPTN mungkin ya. Jadi soalnya itu kayak ngambil bola. Nah, ngambil bola warna merah, warna biru, misalnya warna merahnya ada 10, warna birunya ada 100 kayak gitu. Misalnya kayak gini. Di sini ya, di bawah ini, sebuah kotak berisi 4 bola berwarna kuning, 5 bola berwarna merah, dan 6 berwarna putih. Jika dalam kotak diambil 3 bola sekaligus, maka ada berapa cara 3 bola yang terambil? Berarti 2 yang terambil. Ada berapa cara 3 bola yang terambil, tapi di sini dikasih kurungin, berarti 2K atau 2 kuning, 1 merah, dan 0 putih. Berarti kan ya 0 putih itu berarti tidak mengambil yang putih gitu kan. Berarti artinya cuma 2 bola dari kuning dan 1 bola dari merah. Udah, karena cuma 3 gitu kan. Oke. Karena ini sebuah kotak gitu, jadi ya di sini nyampur. Jadinya ada 4 kuning, terus di sini ada nggak pakai koma. Terus di sini ada 5 warna merah,
Di sini ada 6 putih. Oke, akan diambil 3 bola. Akan diambil 3 bola sekaligus. Ada kata sekaligus. Kalau sekaligus berarti ngambilnya udah 3 serp gitu. Dia nggak merhatiin warna biru dulu, warna ini dulu, enggak. Tapi langsung brek tiga-tiganya. Ya, jadi ini secara acak atau tidak memperhatikan urutan, alias ini masalah kombinasi. Kalau ada kata sekaligus deh ya, ini ada kata sekaligus kayak gini deh. Ya, ini ada kata sekaligus kayak gini, berarti dia kombinasi kayak gitu. Gampangnya gitu aja. Nah, gimana nih? Berarti kan tadi ada 2K, 2 kuning dan 1M. Di situ ya di soalnya 2K, 1M, 0P. Berapa cara yang terambil sekaligus gitu. Ya, berarti dikali ya. Jadi permasalahannya ini dikali, jadi gue tulis lagi di sini 2K 1M dan 0P. Oke, kesini aja 2K atau 2 kuning, maka permasalahannya adalah kan poolnya itu semua bola warna kuning itu kan ada 4 ya, jumlahnya 4, berarti akan diambil 2. Berarti nanti jadinya 4C2, berarti 4 kombinasi 2. Berarti 4C2. Oke, berarti di sini kita hitung dulu ini ya per satu-satunya dulu. 4C2 berarti 4 faktorial per 4 dikurangi 2 faktorial terus dikali 2 faktorial. Oke, kayak gini. Terus habis itu berarti ininya 4 faktorial yang dimana 2 faktorial di sini 2 faktorial. Yang dimana ini dikali. Seperti biasa ya, 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Yang ini 2 dikali 1, yang ini 2 dikali 1. Ada yang bisa dicoret? Ada ya, yang mana? Yang kira-kira yang sama? Yang samanya aja berarti ini dengan ini. Lalu ada 3 dibagi 1, ya udahlah 3. Terus 4 dibagi 2, dapatnya 2. Berarti tinggal 3 dikali 2. 2 dikali 3 deh. Kan ini 2-nya sebelah kiri ya, biar nggak pusing. Jadi hasilnya berapa? 6. 6 cara. Oh, belum ya. Jangan tulis dulu, ini hasilnya 6. Biarkan. Terus kita lanjut ke warna apa ya? Oh, yang M ya, 1M. 1M itu satu berwarna merah. Karena merah poolnya itu ada 5 ya di sini. Ya, karena merah itu poolnya ada 5, jadi akan diambil dari 5 unsur. Berarti akan diambil dari 5 bola warna merah. Tulisannya tetap sama, 1 merah. Berarti jadinya gimana cara nulisnya? 5C1. Betul ya, 5C1 berarti sini 5C1. Langsung aja 5 faktorial. Berarti ini 5 dikurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial. Sudah. Itu. Jadi setelah ini gimana? Setelah ini berarti 5 faktorial di atas tetap. Dan yang di bawahnya 5 dikurangi 1 berarti 4 faktorial. Nah, kayak gini. Mau disingkat aja yang 5 faktorialnya boleh, atau mau kita jabarin juga nggak apa-apa. Berarti 5 faktorial, 4 faktorial, 5 faktorial. 5 dikurangi 1 jadi 4, 4 dikurangi 1 jadi 3, 3 dikurangi 1 jadi 2, dikurangi 1 jadi 1. Dan 4 dikurangi 1 jadi 3, dikurangi 1 jadi 2, 1. Berarti coret. Hasilnya tinggal ya yang tersisanya dia sendiri. Jadi
Ya sendiri, bukan jomblo ya maksudnya ini. Oke, ada 5 hasilnya. Ini untuk yang 5C1. Nah, gimana kalau yang 0 ini? Mau kita hitung apa enggak? Kalau dihitung boleh, enggak juga nggak apa-apa. Karena tidak ngambil gitu ya. Tidak ngambil ya berarti ya nggak usah gitu. Kalau P-nya ini 6P kan, ini 0P, berarti 0P itu berarti tidak mengambil warna putih. Nah, berarti tetap utuh dong yang di 6-nya. Berarti nggak usah kita hitung lah gitu. Ya udah. Berarti tinggal yang kita dapat adalah yang 5 sama yang 6 ini. Ada 2. Berarti tinggal kita kalikan, berarti nanti jadinya ya cara 3 bola. 3 bola itu dari 4C2 yang dikali berapa? Oh ini 5C1. Ya kita sudah dapat 4C2-nya itu ada 6. Dan 5C1-nya ada 5. Ya, jadi 5 dikali 6, 5 dikali 6, ya 6 dikali 5 sama aja ya. 6 dikali 5 hasilnya 30. Berarti 30 cara. Kayak gitu. 30 cara pengambilan bola sekaligus itu. Ya. Sip. Itu dia permasalahan dari kombinasi. Ya, terima kasih dari gue Sandy Fauzan. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum ngerti, silakan putar ulang lagi video ini. Karena ini formatnya video. Dan kalau ingin bertanya atau ingin mengkoreksi apa yang gue jelasin ke video ini, silakan di kolom komentar ya. Silakan berkomentar di kolom komentar. Gue sangat menyarankan kalian semua sangat menyarankan banget untuk berkomentar karena gue baru banget merintis yang namanya Mantis Fun ini kayak gitu. Oke, itu dia. See you next my video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.